Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau yang sering disebut SKI. Ya, marilah kita awali dulu pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan minggu yang lalu Pak Guru menggunakan Zoom. Ya, kali ini Pak Guru menggunakan video dengan channel YouTube ya, agar bisa disimak bersama dengan anak-anak sekalian. Seperti yang sudah Pak Guru sampaikan pada pertemuan yang lalu, Pak Guru sudah menyampaikan beberapa materi dan submateri yang akan kita pelajari bersama dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Langsung saja Pak Guru mulai. Jadi bab kita yang pertama adalah judulnya Masyarakat Arab Pra-Islam. Ya, disiapkan dulu ya buku tulisnya, catatannya ya. Buku tulis sama pensilnya disiapkan ya. Masyarakat Arab Pra-Islam ya, itu judul bab satunya ya. Subbabnya yang akan kita pelajari adalah mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Pak Guru ulangi, mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Sekali lagi Pak Guru ulangi, mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Ya. Jadi di bab ini kita akan mempelajari di subbab yang pertama tentang bagaimana keadaan alam ya, kondisi alam ya yang ada di Jazirah Arab atau di negara Arab atau di Arab Saudi sebelum Islam masuk atau pra-Islam. Jadi pra-Islam itu maksudnya sebelum Islam masuk ya. Pada zaman itu ya, pada zaman pra-Islam sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab ya, Jazirah Arab keadaan alamnya sudah tergolong-golong atau terbagi-bagi dalam 5 wilayah ya, terbagi-bagi dalam 5 wilayah besar ya, terbagi-bagi dalam 5 wilayah besar ya. Langsung ditulis saja yang pertama ya, namanya wilayahnya adalah Tihamah, T-I-H-A-M-A-H, Tihamah ya. Jadi wilayah yang pertama adalah Tihamah. Daerah yang bagaimana Tihamah ini ya, pengertiannya adalah wilayah gurun. Jadi Tihamah itu adalah wilayah gurun. Pak Guru ulangi lagi, Tihamah adalah wilayah gurun yang udaranya sangat panas. Wilayah gurun, Pak Guru ulangi, wilayah gurun yang udaranya sangat panas. Sekali lagi Pak Guru ulangi, Tihamah adalah wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang.
Guru ulangi sekali lagi. Tihama adalah wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Ya, itu adalah wilayah Tihama, wilayah yang pertama yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Selanjutnya, wilayah yang kedua, yaitu wilayah Hijaz, Hijaz. Pak Guru ulangi, wilayah yang kedua pembagiannya adalah wilayah Hijaz, Hijaz, Hijaz. Ini adalah pembagian wilayah yang kedua yang ada di Jazirah Arab. Daerah yang bagaimana? Ya. Hijaz yaitu wilayah yang berupa lembah. Ya. Hijaz yaitu wilayah yang berupa lembah. Yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Ya, di celah-celah pegunungan. Jadi Hijaz itu, Pak Guru ulangi sekali lagi, wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Yang terakhir Pak Guru ulangi, Hijaz yaitu wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Ini wilayah yang kedua yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Ya. Selanjutnya, daerah yang ketiga yaitu Najd, Najd, Najd. Yaitu suatu wilayah yang berupa dataran tinggi, yaitu wilayah yang berupa dataran tinggi. Ya, Pak Guru ulangi yang terakhir, wilayah yang ketiga namanya Najd, yaitu suatu wilayah yang berada di dataran tinggi. Ya. Selanjutnya, wilayah yang keempat. Ya, wilayah yang keempat namanya Yaman. Y-A-M-A-N, Yaman. Ya. Wilayah yang bagaimana wilayah Yaman ini? Wilayah Yaman yaitu suatu wilayah di Jazirah Arab. Suatu wilayah di Jazirah Arab suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni, oleh masyarakat Arab pra-Islam. Oleh masyarakat Arab pra-Islam.
terakhir, Pak Guru ulangi, Yaman, yaitu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Ya, itu adalah wilayah, pembagian wilayah yang keempat di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Ya. Selanjutnya, wilayah yang kelima, yang terakhir. Ya. Jadi pembagian wilayahnya dibagi dalam 5 bagian besar. Ya. Yang terakhir, yang kelima namanya Al-Arud. Al biasa AL, terus ARUD. Al-Arud. Al-Arud. Wilayah yang bagaimana Al-Arud ini? Yaitu wilayah padang pasir luas. Ya, wilayah padang pasir luas. Wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan nama Padang Sahara. Pak Guru ulangi, nama wilayahnya yang kelima Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan nama Padang Sahara. Pak Guru ulangi yang terakhir, yang terkenal dengan nama Padang Sahara. Ya, itulah 5 pembagian wilayah yang terbagi dalam 5 bagian besar yang ada di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Ya, jadi bab ini memberikan gambaran kepada kita semua, ya, bahwa wilayah-wilayah di Jazirah Arab sebelum Islam masuk terbagi dalam 5 tempat itu. Ya, 5 tempat itu. Yang pertama, silakan dikoreksi lagi, dilihat-lihat buku catatannya. Yang pertama adalah Tihamah, ya, wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan anginnya tenang. Ya, itu adalah wilayah yang pertama, Tihamah. Dilihat-lihat lagi catatannya, dikoreksi lagi. Yang kedua wilayahnya namanya Hijaz, ya, wilayah yang berupa lembah. Ya, berupa lembah di celah-celah pegunungan. Ya, itu wilayah yang kedua, Hijaz. Ya. Terus wilayah yang ketiga namanya Najd, N-A-J-E-D, Najd. Ya, ini adalah wilayah yang berupa dataran tinggi, ya, seperti bukit. Ya, jadi seperti itu, dataran tinggi. Ya. Terus yang keempat, nama wilayahnya adalah Yaman. Wilayah ini, ya, pengertiannya adalah wilayah di Jazirah Arab yang telah lama banyak dihuni atau ditempati oleh masyarakat Arab pra-Islam. Nah, jadi di daerah Yaman ini adalah tempat yang telah lama dihuni, sudah lama ditempati oleh masyarakat Arab pra-Islam. Ya. Terus yang terakhir adalah wilayah Al-Arud. Al-Arud, ya. Ini wilayah padang pasir yang luas. Di Jazirah Arab itu sering disebut Padang Sahara atau terkenal dengan nama Padang Sahara. Jadi wilayah padang pasir yang luas, setiap mata memandang isinya pasir, bukit naik turun, ya. Kalau kamu sering lihat film sejarah-sejarah Nabi, ya, isinya padang pasir, ya. Itulah
sebagian besar wilayah di Jazirah Arab. Ya, anak-anak, itu dulu pembagian wilayah, ya, keadaan alam yang kita pelajari. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang suku bangsa Arab. Ya, siapa saja yang ada di Jazirah Arab itu, suku bangsanya. Ya, ada 3, insyaallah minggu depan kita pelajari suku bangsa. Jadi pada kesempatan kali ini, ya, kita belajar tentang keadaan alam. Pak Guru cukupkan tentang keadaan alam dulu, ya. Jadi itu keadaan alam agar kita bisa mendapat gambaran bagaimana bangsa Arab saat itu yang hidupnya berkelompok, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, hidup di sebagian padang pasir, daerah bebatuan, daerah dataran tinggi, ya, itu gambarannya, ya. Jadi itu gambaran tentang daerah atau keadaan alam di Jazirah Arab sebelum Islam masuk, ya, sebelum Islam masuk. Ya, jadi ini kita akan belajar di bab 1 ini adalah tentang masyarakat Arab pra-Islam, ya, keadaan alamnya bagaimana, suku bangsanya siapa saja yang ada di sana, terus keadaan sosial ekonominya bagaimana, ya. Lalu kita akan juga mempelajari di bab ini, ya, bagaimana kehidupan bangsa Arab pra-Islam, ya. Lalu mata pencahariannya atau pekerjaannya bangsa Arab itu apa saja, ya. Itu termasuk kondisi sosial dan ekonomi, ya, kondisi sosial dan ekonomi. Jadi di bab 1 ini kita khusus mempelajari tentang masyarakat Arab pra-Islam, keadaan alamnya bagaimana, suku bangsanya apa saja yang ada di Arab, lalu pekerjaannya yang sering dikerjakan, mata pencahariannya apa saja, lalu kebiasaannya juga apa saja, ya, kebiasaan kehidupannya apa saja, ya, agar ini bisa mendapat pengetahuan tentang keadaan Arab pra-Islam atau sebelum Islam masuk, ya. Itu dulu yang dapat Pak Guru sampaikan, ya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan bahas 2. Yang pertama tentang suku bangsa Arab, ada 3. Lalu kebiasaan-kebiasaan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat di bangsa Arab itu juga ada 3 apa saja yang sering mereka lakukan dalam proses kehidupannya, ya. Itu dulu anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Sampai ketemu minggu depan. Pak Guru sampaikan dulu yang Pak Guru sampaikan tadi, catatan saja, ya, tidak perlu dikumpulkan, ya, tidak perlu dikumpulkan. Ada yang perlu dikumpulkan, Pak, kalau ada pertanyaan. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan tulis di kertas, ya, kirim japri ke Pak Guru, ya, kalau ada pertanyaan. Kalau udah ada pertanyaan, catatannya cukup itu saja, tidak perlu dikumpulkan, ya. Nanti setelah menyelesaikan 1 bab baru Pak Guru beri tugas, ya, baru Pak Guru beri tugas, ya. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, ya, catatannya itu tidak perlu dikumpulkan, ya. Yang akan ditanyakan silahkan, ya, dari 5 wilayah itu mungkin ada yang tidak ngerti ini maksudnya apa, Pak, ya, tulis di kertas, kirim japri ke Pak Guru. Minggu depan kita bahas dulu sebelum kita bahas tentang suku bangsa Arab, ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.